Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Tumbuhan, Teh Isra Khairat selaku asisten praktikum mata kuliah Anatomi Tumbuhan, dan teman-teman dari kelas 4A sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Alif Maulana, Fitriya Nurmadewi, dan Gema Sapitri yang akan menjelaskan mengenai derivat epidermis pada daun jagung atau zimais dan daun nanas kerang atau Roheo discolor. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriya Nurmadewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori atau landasan teori yang kami jadikan landasan pada pengamatan praktikum derivat epidermis pada daun jagung atau zimais dan daun nanas kerang atau Roheo discolor. Pertama, derivat epidermis adalah bentuk spesifik atau struktur tambahan pada epidermis yang memiliki fungsi tertentu. Trikoma dan stomata merupakan derivat epidermis. Derivat epidermis dapat berupa sel kipas, epidermis ganda, dan litosis. Sel kipas, litosis, dan epidermis ganda ditemukan pada tumbuhan monokotil dan sebagian kecil tumbuhan dikotil. Sedangkan trikoma dan stomata ditemukan pada sebagian besar tumbuhan yang memiliki klorofil. Sementara trikomata merupakan rambut-rambut yang tumbuh yang berasal dari sel-sel epidermis yang bentuk, susunan, serta fungsinya bervariasi. Sementara stomata merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis yang khusus, yakni sel penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan struktur anatomi irisan membujur daun jagung. Bagian yang terlihat adalah stomata, buliform cell atau sel kipas, upper epidermis atau epidermis atas, lower epidermis atau epidermis bawah, parenchyma with chloroplast atau parenchyma dengan chloroplast, bundle seed cell with chloroplast atau sel seludang berkas dengan chloroplast, xilem dan plum. Epidermis atas dan bawah berfungsi sebagai pelindung jaringan, memiliki struktur khusus sebagai adaptasi untuk berlangsungnya fotosintesis, yaitu adanya stoma, yang dalam jumlah banyak disebut stomata. Stomata tersusun atas sel penutup dan sel tetangga, yang banyak mengandung kloroplas. Pada bagian epidermis bawah terdapat sel kipas. Berdasarkan strukturnya, yang berfungsi menggulung daun sehingga mengurangi penguapan. Xilem dan plum yaitu berkas pengangkut yang terdapat pada tulang daun. Tipe stomata pada daun jagung ini yaitu diasitik. Hal ini sesuai teori Fajri 2013 bahwa tipe stomata diasitik yaitu bila sel stomata dikelilingi dua sel tetangga yang dinding bersamanya tegak lurus pada sumbu sel penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai struktur anatomi irisan melintang dan Roheo discolor. Adapun bagian-bagian yang teramati antara lain sitoplasma, dinding sel, sel tetangga, sel stomata, dan sel penjaga atau sel penutup. Selain kelima komponen tersebut, kami pun menemukan kloroplas dan pigmen antosianin. Sel tetangga adalah sel-sel yang berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur dalam lebar, celah, dan gerakan sel penutup. Sel penutup merupakan serat halus selulosa pada dinding selnya yang tersusun melingkar. Karena serat selulosa tidak elastis, jika sel penutup tersebut menyerap air, mengakibatkan diameternya tidak bertambah besar melainkan memanjang, sehingga sel penutup akan melengkung ke arah luar dan celah stomatanya terbuka. Stomata sebagai celah pada tumbuhan berfungsi dalam pertukaran gas dan penguapan pada tumbuhan. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Adapun tipe stomata pada daun Roheo discolor yaitu anisositik.
Hal ini sesuai dengan teori Pajrin 2013 yang menyatakan bahwa stomata anisositik yaitu sel penutup didampingi 3 sel tetangga yang tidak sama. Kembali lagi bersama saya Fitria Nurmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada praktikum derivat epidermis, daun jagung, zymase, dan daun Rhoeodiscolor atau nanas kerang. Kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum kali ini adalah berdasarkan susunan sel epidermisnya, stomata dapat dikelompokkan menjadi 6 tipe. Pertama, tipe anomositik, kedua, anisositik, ketiga, parasitik, keempat, diasitik, kelima, aktinositik, dan keenam, tipe siklositik. Tipe stomata pada daun jagung atau zymase yaitu diasitik, sementara tipe stomata pada daun Rhoeodiscolor yaitu anisositik. Di sebelah kesimpulan terdapat daftar pustaka yang merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan praktikum pengamatan daun jagung atau zymase dan daun nanas kerang atau Rhoeodiscolor. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi mengenai derivat epidermis, daun jagung, dan daun nanas kerang telah selesai. Sebelumnya, kami memohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang tepat, penjelasan yang kurang tepat, atau salah-salah kata dari kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan atau kami paparkan dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai derivat epidermis, terutama pada daun jagung atau zymase dan daun nanas kerang atau Rhoeodiscolor. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.